Halo, selamat malam. Perkenalkan, saya Ana Maria Katalina. Saya dari Prodi Komputer Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Dan berikut judul penyalahgunaan sistem informasi oleh pihak internal perusahaan. Memahami penyalahgunaan sistem informasi. Penyalahan sistem informasi oleh pihak internal perusahaan merujuk pada tindakan tidak etis atau ilegal yang dilakukan oleh individu di dalam organisasi, termasuk pencurigaan data dan akses tidak sah yang dapat membahayakan integritas sistem dan kepercayaan publik. Adapun agenda dan tujuan presentasi saya, yang pertama, pemahaman. Memahami penyalahgunaan sistem informasi secara mendalam. Yang kedua, ada resiko, mengidentifikasi resiko yang terkait dengan penyalahgunaan. Dan yang ketiga, pencegahan, strategi untuk mencegah penyalahgunaan sistem informasi. Yang pertama, memahami penyalahgunaan. Penyalahgunaan sistem informasi internal terjadi ketika individu dalam perusahaan menyalahgunakan akses, hak mereka untuk tujuan pribadi atau merugikan perusahaan. Hal ini dapat mengancam integritas data dan merusak kepercayaan serta reputasi organisasi. Dan adapun jenis-jenis penyalahgunaan sistem informasi dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada akses tidak sah, penyalahguna tanpa izin terhadap sistem informasi perusahaan untuk mengakses atau mengubah data yang sensitif. Yang kedua, pencurian data, mengambil informasi rahasia perusahaan untuk keuntungan pribadi, seringkali dengan tujuan menjualnya. Dan yang ketiga ada sabotase, tindakan merusak sistem informasi untuk mengganggu operasi perusahaan, sering dilakukan dengan niat jahat. Dan adapun pelaku internal process of interaction system is often created by employers, contractors, or managers. Understand their roles and motivation is crucial for addressing the issue of volatility, as their actions can lead to significant risk and impact for an organization. Motivasi penyalahgunaan. Penyalahgunaan sistem informasi oleh pihak internal perusahaan sering dipicu oleh berbagai motivasi seperti keuntungan finansial, balas dendam, atau bahkan kelalaian. Memahami motivasi ini sangat penting untuk mengembangkan strategi pencegahan yang efektif dan menjaga keamanan dalam perusahaan. Risiko internal, kehilangan data dapat menyebabkan dampak serius pada organisasi bisnis dan menyalahguna keputusan yang berbasis informasi. Adapun pencurian kekayaan intelektual. Pencurian kekayaan intelektual merugikan perusahaan dengan hilangnya keunggulan kompetitif dan potensi pendapatan di masa depan. Dan adapun kerusakan finansial dapat terjadi akibat denda, litigasi, atau kerugian pendapatan akibat penyalahgunaan informasi internal. Dampak penyalahgunaan internal. Penyalahguna sistem informasi oleh pihak internal dapat menyebabkan gangguan operasional oleh signifikan, mengakibatkan hilangnya kepercayaan pelanggan. Perusahaan yang tidak mengolah resiko ini dengan baik beresiko kehilangan reputasi mereka dan menghadapi dampak finansial jangka panjang dan merugikan. Contoh kasusnya, pertama ada
deteksi, dan pencegahan. Pada hal ini, kami akan membahas metode untuk mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan sistem informasi oleh pihak internal. Fokus akan ditempatkan pada strategi pemantauan, pengendalian akses, serta tindakan mitigasi untuk mengurangi resiko yang dihadapi perusahaan. Adapun metode deteksi untuk penyalahgunaan internal. Yang pertama ada pemantauan sistem yang mengawasi aktivitas penggunaan secara real time. Yang kedua ada kontrol, kebijakan yang mengatasi akses informasi kritik kepada pengguna. Ketiga ada deteksi, sistem yang mengidentifikasi aktivitas mencurigakan secara otomatis. Adapun pendekatan pencegahan, pelatihan karyawan, dan kebijakan yang jelas. Yang pertama ada pelatihan, meningkatkan kesadaran tentang keamanan informasi perusahaan. Kedua, kebijakan menyediakan panduan yang jelas untuk karyawan. Dan ada pun yang ketiga, proaktif, mendorong tindakan profesif untuk melindungi data perusahaan. Taktik mitigasi, rencana tanggapan insiden adalah langkah penting untuk mengurangi dampak penyalahgunaan sistem informasi oleh pihak internal dengan memiliki prosedur yang jelas dan terstruktur. Perusahaan dapat merespons secara efektif terhadap insiden dan mengurangi aset informasi mereka dari kerugian lebih lanjut. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.